Oke teman-teman, kita sedang berada di Banjaran, di tempat yang keindahan alamnya luar biasa ya. Dan di sini udaranya adem banget. Terus kita mau kemana sih sebenarnya? Nah, hari ini kita akan eksplor stasiun radio terbesar yang ada di dunia, yakni stasiun radio peninggalan Hindia Belanda. Mau tahu keseruannya seperti apa? Ayo ikuti kami terus, dan ini dia stasiun radio Malabar. Let's go! Untuk menuju ke stasiun Radio Malabar, kita harus pergi ke kawasan Gunung Puntang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Perjalanannya sekitar 1,5 jam dari pusat kota Bandung. Jalan menuju ke sini dipenuhi pepohonan rindang, udara sejuk, dan pemandangan pegunungan yang bikin mata segar. Begitu sampai, kita akan disambut oleh pintu masuk wisata Gunung Puntang. Disinilah awal petualangan dimulai. Selamat datang di stasiun radio Malabar. Jauh sebelum era smartphone dan era internet, di sini terletak stasiun radio terbesar dan tercanggih di dunia. Sebuah mega proyek yang dibangun menghubungkan antara Indonesia dengan Belanda tanpa kabel. Stasiun Radio Malabar ini dibangun pada tahun 1917 hingga 1923 oleh insinyur elektro asal Belanda, yakni Dr. Insinyur Cornelis Johannes de Groot. Tujuannya untuk menghubungkan Hindia Belanda dengan negeri Belanda melalui teknologi Very Low Frequency atau yang disingkat menjadi VLF. Pada masanya, kekuatan pemancar ini mencapai 2400 kW dan menjadi salah satu yang terbesar di dunia. Antena raksasanya membentang sepanjang 2 km, terhubung antara Gunung Puntang dan Gunung Halimun, berada di ketinggian sekitar 350 meter dari dasar lembah, dan bayangkan, sinyalnya bisa menempuh jarak 12.000 km langsung ke Belanda. Dan inilah yang bikin tempat ini legendary. Setiap kali mau mulai komunikasi dengan stasiun radio di Belanda, operator di sini selalu ngucapin, "Halo, Bandung." Ucapan ini jadi signature opening untuk komunikasi Indonesia dan juga Belanda. Gimana nggak ikonik coba? Suara dari pegunungan Bandung ini bisa nyampai ke Belanda.
Ketika Jepang menduduki Indonesia pada tahun 1942, stasiun ini digunakan untuk propaganda. Namun, sebagian peralatan dirusak agar tidak bisa dimanfaatkan sepenuhnya. Lalu, pada tahun 1946, saat peristiwa Bandung Lautan Api, pejuang Republik Indonesia menghancurkan seluruh stasiun ini supaya Belanda tidak bisa menggunakannya lagi. Sejak saat itu, kejayaan stasiun radio Malabar pun berakhir. Eits, tapi sebelum kita lanjutkan petualangan kita, let me tell you, ini bukan soal reruntuhan batu saja, tetapi sudah menjadi tempat wisata yang keren banget. Ditambah lagi dengan pemandangan yang instagramable dan coffee shop yang bisa Anda nikmati. Bos. Yuk sekarang kita eksplor sisa-sisa bangunannya. Jujur, sekarang sisa puing-puingnya saja, tapi coba kalian bayangin bagaimana megahnya bangunan ini pada masanya. Tanda panah di stasiun radio Malabar adalah sebuah kolam yang berbentuk mata panah, bukan hati ya. Mata panah ini yang memiliki arah mengarah langsung ke Belanda menandakan tujuan awal stasiun radio tersebut untuk menjalin komunikasi jarak jauh antara Hindia Belanda dengan Belanda. Nah teman-teman, sesuai yang sudah dijelaskan tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa tanda panah ini mengarah ke Belanda. Saat ini, yang tersisa hanyalah runtuhan pondasi, tembok tua, dan beberapa sisa bangunan. Namun, disinilah letak daya tariknya. Tempat ini menjadi pengingat sejarah telekomunikasi dunia dan sekaligus lokasi wisata alam yang indah. Oke teman-teman, kita bersama dengan Bapak siapa Pak? Pak Dadang. Pak Dadang dan juga Ibu Nur. Ibu Nur. Pak Dadang dan Ibu Nur ini berkunjung ke wisata Radio Malabar. Nah, Pak, Bu, bagaimana kesannya di wisata ini? Yang pertama barangkali ya, kesan pertama ini suasana di Gunung Puntang ini atau di Radio Malabar ini indah, sejuk, menyenangkan sih buat teman-teman yang dari masyarakat maupun yang dimanapun untuk berkunjung untuk berekreasi. Insya Allah ini representatif untuk tempat sekedar melepas lelah ini. Ya kalau untuk ibu flashback apa flashback ya namanya. Jadi kadang-kadang mengenang ya karena memang ya memori masa lalu. Waktu dulu kan sering lah datang ke sini. Biasanya kalau dari sekolah setiap setahun sekali kita selalu mengadakan camping di sini. Nah sekarang setelah memang jarang ke sini, serasa kita itu seperti kembali ke masa lalu lah. Dan untuk kita mungkin lah refreshing lah gitu. Ya. Untuk kembali lagi. Serasa muda lah. Memang sebenarnya udah tua. Ya guys, ini udah menjelang sore. Kita coba jalan dari stasiun Malabar di sebelah sana. Kita ke arah belakang stasiun radio. Kita sedang mengeksplor apa aja yang bisa kita lihat di sini ya.
Kak, kita juga lihat tadi di sini ada yang pada main ini ya, main air. Dan kita juga dengar ada suara air sungai. Coba kita lihat dulu ke sana ya. Rencana kita mau nginep 7 hari 7 malam di sini. Cuman karena nggak ada yang endorse masalah tenda kayak gitu-gitu untuk kemah, jadi ya nggak jadi. Nah teman-teman, kami tadi berjalan dari belakang stasiun Radio Malabar dan kami menemukan sungai ini. Dan alhamdulillah sekali sungai ini bersih loh teman-teman, bebas dari sampah. Tetapi kami tidak tahu apa nama sungai ini. Nah teman-teman, tadi kami sempat searching terlebih dahulu mengenai sungai yang ada di dekat stasiun Radio Malabar ini. Tetapi kami menemukan bahwa sungai yang terletak di dekat stasiun Radio Malabar ini adalah Sungai Citarum. Tetapi kami tidak tahu apakah benar ini Sungai Citarum ataupun bukan. Di sungai ini, selain Anda bisa merendamkan kaki untuk beristirahat sejenak dan juga untuk merefreshing tubuh Anda juga bisa untuk foto-foto di area sungai itu sini. Nah, teman-teman, ternyata reruntuhan dari stasiun Radio Malabar tidak hanya sampai di depan sana saja, tapi bahkan sampai di sini juga masih ada reruntuhan bekas dari stasiun Radio Malabar juga. Oke teman-teman, setelah kita mencari tahu mengenai sungai ini, kita akhirnya juga bisa mengetahui sungai ini sungai apa gitu kan, dan kita juga bisa merasakan dinginnya sungainya gitu kan. Ini sungai kita baru temukan sih ini. Tadi setelah kita keliling-kelilingnya cukup lumayan jauh, ini baru kita ketemu sungai ini. Dan sudah dijelaskan tadi ya bahwa sungai ini merupakan Sungai Citarum kan. Dan ini sungai kalau nggak salah bisa muat 7 kapal pesiar ini biasanya. Ketenangan itu mahal teman-teman. Kalian kalau memang sedang suntuk, sedang bingung mau ngapain, cobalah kalian untuk bunuh diri. So, buat teman-teman yang sedang mencari destinasi wisata yang berbeda, Anda bisa datang ke tempat ini, menawarkan dan menyajikan edukasi dan juga Instagramable untuk Anda nikmati, yakni Stasiun Radio Malabar. Sangat rekomendasi untuk Anda. Oke teman-teman, mungkin ini saja vlog singkat dari kami. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe dan like di video ini, dan jangan lupa terus share ke teman-teman. Kayaknya aku nggak ngomong, kalau aku ngomong jangan lupa like itu baru aku. Oke teman-teman, mungkin sekian saja vlog dari kami. Jangan lupa like, share, dan komen sebanyak-banyaknya. Oke, terima kasih. Kami Hayo Learn dari Stasiun Malabar. Sampai jumpa di vlog selanjutnya. Bye-bye.